sudah Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. dalam suatu hari 3.000 orang bertobat, ya, menerima Yesus dan dibaptis. Sejak itu pengikut Yesus bertambah banyak, tambah banyak dalam proses dakwah secara damai, Bang, ya, bukan dengan cara perang, tapi cara damai. Beritakan nama Yesus melalui tokoh pelopornya adalah. Nah, karena begitu banyaknya pengikut Yesus, maka timbul iri hati dari Yudaisme, ya. Dari Yudaisme dianggap itu suatu penyimpangan, ya. Akhirnya dianiayalah orang-orang yang pengikut Yesus ini oleh Yudaisme, dianiaya. Akhirnya yang teraniaya ini meninggalkan kota Yerusalem. Jadi waktu itu Yerusalem itu banyak orang yang konvert, percaya Yesus, dibaptis. Nah, ini menimbulkan iri hati bagi kelompok-kelompok agama Yahudi, ya. Akhirnya dianiaya. Setelah teraniaya, salah satu tokoh penganiayanya adalah Saulus atau Paulus, Bang, tokohnya. Nah, karena dianiaya akhirnya menyebar, Bang. Para pengikut Yesus itu menyebar ke luar Yerusalem, yaitu sampai di Antioquia. Antioquia ini abang kemarin salah loh, Bang. Abang harus tahu ya, dalam sejarah itu ada 2 nama kota. Yang pertama Antioquia di Syria, yang kedua Antioquia yang ada di Turki. 2 nama kota tapi itu beda, ya, beda tempat. Jadi abang kemarin Antioquia Turki, salah, Bang. Sudah benar Antioquia Syria, Bang. Jadi ke Israel utara sedikit gitu, Bang. Nah, di Antioquia inilah para pengikut Yesus mendeklarasikan kelompok komunitasnya dengan nama Kristen. Oh ya, Bang, ya. Dari situ lahirlah namanya Kristen. Ini adalah sebuah komunitas, menamakan sebuah perkumpulan atau organisasi. Para pengikut Yesus menamakan dirinya Kristen. Nah, setelah beberapa tahun kemudian perkembangan orang percaya bertambah banyak, Pak. Setelah pertobatannya Saulus itu, karena Paulus ini diutus oleh jemaat berkeliling, ya. Ada 3 perjalanan Paulus dalam beritakan Injil dari kota-kota di luar Israel kebanyakan, ya. Nah, yang endingnya setelah melalui Paulus, ketika dia naik banding kepada Kaisar, ya, Pak. Naik banding kepada Kaisar karena tuduhan-tuduhan orang Yahudi. Paulus dianggap penyesat, penyakit sampar karena dianggap mengajarkan di luar hukum Taurat. Akhirnya Paulus diadili. Nah, dalam pengadilan itu tidak bisa memberikan keputusan dari pihak, yaitu Pontius bukan Pontius Pilatus, dari Felix, ya, wali negeri pengganti Pontius Pilatus, yaitu Felix dan Festus dan Agrippa. Mereka tidak menemukan secara hukum Paulus harus dihukum mati. Ini masalah agama, ya, keributan masalah agama, intern agama mereka, sehingga untuk layak dihukum mati belum bisa. Akhirnya Paulus diamankan dan Paulus minta naik banding. Naik banding kemana, Bang? Naik banding ke Kaisar di Roma. Nah, melalui perjalanan Paulus ke Roma ini, Bang, akhirnya ketika di Roma, Paulus mengontrak rumah di sana dan memberitakan nama Yesus. Jadi, ya, abang boleh ngantuk, enggak apa-apa. Masalahnya Udah belum? Kan narasinya, Bang. Panjang, makanya segala sesuatu kan abang kan bisa panjang lebar ngomong, masuk saya enggak boleh, ya. Nah, Kayak ketua di gereja. akhirnya melalui Paulus inilah sebagai cikal bakal berkembangnya Kristen. Ya, Iya, udah narasinya itu, Bang. Udah narasinya itu. Abad keempat, ya, Bang, ya. Ya. Melalui Paulus banyak orang yang percaya Yesus di Roma, walaupun banyak mengalami aniaya, tekanan-tekanan, banyak yang mati terbunuh, diadu dengan singa, dan banyak yang dibakar. Ya, termasuk Paulus dipancung kepalanya oleh Kaisar Nero. Nah, tetapi ketika orang Kristen dibabat semakin merambat, sehingga puncaknya pada abad keempat, perkembangan Kristen menjadi pesat,
dan jutaan orang menjadi Kristen di Eropa. Jadi kesimpulannya, Kristen itu embrionya, cikal bakalnya di Yerusalem, Oke bang, akhirnya oke lanjut ke topik bang. Antioquia Syria, Bang Christian, dan berkembang lanjut ke pesat topik, Bang. di Eropa. Ini garis. Udah. Oke. Silakan Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Christian, Anda sudah membuka tabir yang sebenarnya harusnya Anda sembunyikan. Dengan menjelaskan seperti itu, nyata bagi kami yang belajar tentang kristenisasi bahwa ternyata agama Anda lah yang disebut antikristus. Karena memang antikristus itu tumbuh besar dari Yudaism itu sendiri. Jadi bukan dari kalangan Yudaism. Antikristus itu muncul di kalangan orang-orang Yahudi itu sendiri, berasal dari orang Farisi ahli Taurat. Itu kata Yesus. Jadi kalau hari ini Anda sudah mengakui itu, alhamdulillah, kami banyak berterima kasih banyak. Di dalam kitab sabar dulu Bang. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18, Antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Kenapa Kristen menuhankan Kristus? Karena Kristen antikristus. Kenapa Kristen disebut antikristus? Karena Kristus itu hanya manusia yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Ketika Kristus ini jatuh di meja penyesat, maka Kristus diolah, dipretelin, diedit, direvisi, terjadi evolusi, berubah menjadi Tuhan atau dewa. Nah, jadi Kristen ini muncul betul dari tengah-tengah Bani Israel, tapi tidak ada hubungannya secara langsung dengan Yesus selain menggenapi nubuat Yesus kepada Yahudi muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Jadi penyesatnya datang kepada murid Yesus. Itulah Paulus in the gang. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen berasal dari sana, memang betul, nggak ada yang membantah itu, karena memang antikristusnya berasal dari pengikut Kristus. Pengikut Kristus di tengah-tengah mereka ada anti, berpura-pura menjadi domba, padahal mereka adalah serigala. Jadi di tengah-tengah kalangan domba ada serigala di situ. Coba Anda lihat agama Anda sama enggak dengan agama Yahudi? Beda. Tapi Anda mengaku dari sana kan? Iya, itulah serigalanya. Nah sekarang saya uji nih, biar nggak terlalu panjang narasi. Menurut Yesus, bukan menurut Bang Suma. Sekali lagi, menurut Yesus, kepada kaumnya Bani Israel, hidup kekal itu mereka peroleh dengan cara mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal sebagai utusan Tuhan. Silakan. Nanti ketahuan itu serigalanya, silakan. Oke. Jadi di dalam Kristen hidup yang kekal diperoleh, ya Bang ya. Menurut Yesus Bang, bukan menurut Kristen. Menurut Yesus yang tertulis di dalam kitab, ya Bang ya. Maka Yesus sebagai utusan dan juga sebagai Tuhan. Nah, di mana itu Yesus katakan? Di mana? Coba dalilnya di mana? Saya punya catatan Bang, ada 25. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah kalian mengenal aku utusan sekaligus mengenal aku Tuhan. Itu di mana tertulis? Nah, cara memahaminya tidak harus dalam satu paket. Ucapan Yesusnya, ucapan Yesus, bukan ucapan gereja, kan udah ku bilang kan? Menurut Yesus. Bukan menurut anti Yesus, menurut Yesus. Kalau Anda mengungkapkan sebuah konsep keyakinan berbeda dengan keyakinan yang diungkapkan Yesus, berarti Anda antikristus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan atau sebagai pengutus. Jawab, silakan.
saya harus sesuai dengan porsi Alkitab saya, ya. Sesuai dengan Yesus dong. Iya, doa Alkitab menulis tentang Nah, silakan. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan dan sekaligus sebagai pengutus. Ayo. Di mana? Biar Kalau Anda tahu siapa Anda ini. Kalau Anda Biar Anda tahu Kristen itu siapa. Silakan. Loh, Kristen sudah saya ceritakan tadi sejarahnya Kristen siapa. Ya itu, makanya begitu Anda menceritakan sejarah itu, di situ Anda justru membuka kedok Kristen. Itu apa? Ya, Anda pengikut Kristus atau bukan pengikut Kristus jelas dari paparan Anda. Pertanyaannya simpel kan? Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara A. Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. B. Mengenal dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Jawab, A atau B? Menurut Yesus. Iya, tidak ada Inilah. pilihan. Loh, kok nggak ada pilihan? Yesus sudah menguraikan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Oke, bungkus. Sementara kamu Yesus, oh, kenal diriku sebagai utusan Tuhan. Itu hidup kekal menurut Yesus. Saya minta Anda sadar kalau Anda itu bukan pengikutnya, tapi serigala yang ngaku-ngaku pengikut. Dengan pola saya bertanya, menurut Yesus, bukan menurut Bang Suma, bukan menurut umat Islam, bukan menurut Kristen, menurut Yesus. Anda pemegang kitabnya bukan? Nah, baca. Menurut Yesus, di dalam kitab saudara, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai A. Utusan Tuhan. B. Tuhan itu sendiri. Menurut Yesus, silakan. A atau B? Jawab. Kalau berdasarkan Yohanes 17 ayat 3, menurut Yesus, nanti jangan dipotong ya, jangan dipotong. Hati-hati, kamu harus diam dulu. Ya, kalau kamu memotong berarti kamu takut mendengar. Menurut Yesus. Oke, saya jawab ya. Saya akan melanjutkan ya. Berdasarkan konteks, Bang. Konteks ayat yang Anda comot, Yohanes 17 ayat 3, menurut Yesus, saya menurut Yesus adalah utusan. Tapi di ayat-ayat lain, ya, yang menunjukkan adalah Tuhan. Ya. Ini bukan mengenai data lain. Saudara Kristen, hidup kekal. Kita berbicara mengenai hidup kekal. Ya, saya juga bicara tentang Yesus, karena hidup kekal. Hidup dari Yesus. kekal. Hidup kekal menurut Yesus mengenal Yesus sebagai apa? Tanpa Yesus tidak ada hidup kekal. Akhirnya, mulai menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal dua hakikat. Yang pertama, mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan. Jangan kau tambah-tambahin. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai manusia perantara untuk juru selamat bagi Bani Israel. Betul atau salah? Yesus untuk semua bangsa, Bang. Nah, mulai ngaco. Mulai ngaco. Bang, kemarin Anda tahu kan? Mulai ngaco kan? Yang menulis Yesus itu orang Kristen, Bang. Yang menulis Yesus itu orang-orang Kristen. Apa kan sudah ngakui? Terus orang-orang Kristen menurutmu? Yohanes ada diceritakan dia Kristen. Nah, sekarang kalau bukan orang-orang Kristen siapa coba? Ya, kita nggak tahu siapa penulis Bible ini. Orang nggak jelas. Siapa Lukas? Siapa Markus? Siapa penulis Yohanes? Siapa penulis Matius? Gelap. Lalu siapa kalau bukan Kristen? Wartawan yang pas, yang bukan murid Yesus. Tidak ada validasi dari Yesus. Tidak ada legalitas dari Yesus. Tidak ada penunjukan langsung dari Yesus. Siapa penulisnya kalau begitu? Ya itu kalian hanya mengenalnya Yohanes, Markus. Kalian tidak kenal siapa mereka itu. Yesus tidak mengenalnya. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu, saudara. Antikristus itu adalah anti terhadap ajaran Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Silakan.
mengenal Yesus Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Hidup kekal adalah mengenal aku sebagai Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Di mana itu Yesus ajarkan? Yesus Tuhan di dalam kitab kami Bang ya. Tidak. Enggak, Yesusnya. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Di mana Yesus mabuk sampai dia mengatakan itu? Pernah Yesus mabuk? Di dalam kitab kami Bang. Oh, itu kamu yang kutanya Yesus. Saya yang punya kitab kok, kamu ngatur. EGP. Kalau saudara, kalau Anda berbicara mengenai Yesus Tuhan, Anda juga itu Tuhan. Anda itu juga Tuhan dalam kitab Anda. Roma 8 nomor 10, Roma 8 nomor 11, Kristen itu adalah Tuhan. Saya tidak tanya tentang kamu, saya tidak tanya tentang Kristen, yang saya tanya tentang Yesus. Antikristus ente bukan? Yesusnya berkata, hidup kekal itu mereka mengenal aku sebagai Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Lah cara memahami Yesus Tuhan itu tidak harus mengikuti di mana Anda mendengarkan ucapan Yesus seperti itu? Ucapan Yesus Tuhan itu memang tidak secara vulgar akurat. Lalu kenapa Anda ngarang? Tidak ngarang. Lah, kalau tidak ngarang berarti Yesus ucapkan. Memang begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, yang mau dipercaya di situ ente atau Yesus? Percaya Yesus. Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Tuhan dan utusan. Di mana Yesus mengatakan itu? Misalkan ya Bang ya, dalam Matius 12 ayat 8. Di situ tidak mengatakan hidup kekal, itu tidak berbicara mengenai hidup kekal, kocok. Wah, mulai kesurupan. Ini yang kita bahas, yang kita kejar, saudara Kristian, yang kita kejar dalam beragama. Saudara, yang kita kejar dalam beragama itu adalah hidup kekal di surga. Yesus mengajarkan melalui siapa? Hidup melalui Yesus kan? Di dalam kitabmu melalui Yesus, di dalam kitab kami melalui Nabi kami, Nabi Muhammad. Nah sekarang Yesusnya berkata hidup kekal itu diperoleh oleh kaumnya, umatnya Bani Israel, dengan cara mengenal dirinya utusan Tuhan atau mengenal dirinya Tuhan. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara apa? Jawab. Berdasarkan kitab kami. Dengan cara berdasarkan kitab kami, Bang. Saya tidak tanya surat kabarmu. Yang saya tanya, surat kabarmu itu mengabarkan Yesus berkata, hidup kekal itu seperti. Nah, di mana Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan itu, misalkan Bang ya. Barang siapa melihat aku sama dengan melihat Bapa. Itu bukan hidup kekal, kuclo. Loh, kamu kan tanya gimana hidup kekal yang kutanya itu hidup kekal. Tapi barang siapa melihat aku sama melihat Bapa. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah barang siapa melihat aku sama seperti melihat Bapa. Di mana itu? Kok bahasanya bukan hidup kekal saja. Lah, ini yang kita kejar dalam kehidupan kita beragama. Kamu beragama Kristen, apa yang kamu kejar? Perpuluhan atau hidup kekal? Apa? Yang kamu kejar sebagai Kristen, perpuluhan atau hidup kekal? Hidup kekal. Menurut Yesus, hidup kekal itu bisa diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan dan Tuhan. Di mana Yesus katakan itu? Yesus katakan tentang Tuhan loh Bang. Masalahnya hidup kekal tidak tentang dirinya. Hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan dan sebagai utusan Tuhan. Di mana Yesus ajarkan itu? Di mana Yesus katakan? Bisa mendapatkan hidup kekal melalui Yesus kalau Yesus itu hanya sekedar utusan.
Itu Bang harus kamu pahami. Itu ucapan Yesus kau bantah. Tidak. Inilah bukti kamu itu antikristus. Betul. Inilah bukti kalau kamu itu antikristus. Yesus dia mengatakan hidup kekal itu. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kenapa kau tambah? Tidak tambah. Inilah bukti. Saudara-saudaraku, saudara-saudaraku muslim, saudara-saudaraku muslim, di dalam kitabnya orang Kristen, saudara Kristian ini, orang ilusi ini, penganut agama ilusi ini, ya, di dalam kitabnya Yesus mengatakan hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Dikenal sebagai apa menurut Yesus? Dikenal sebagai utusan Tuhan. Pertanyaannya kemudian, sabar dulu, wahai antikristus, sabar dulu. Pertanyaannya kemudian, apakah murid-murid yang asli Yesus dengan penyamar-penyamar murid serigala berbulu domba ini seperti Kristen ini, ajarannya terkait oknum Yesus itu, cara mereka mengenal Yesus antara murid Yesus yang asli dengan Kristen yang bukan murid asli, apakah sama atau tidak? Tidak. Apa buktinya? Nih, tak kasih dalil. Pelan-pelan ya, saya kasih dalil. Yohanes 17. Sabar dulu, serigala berbulu landak. Serigala berbulu landak, diam dulu. Diam dulu. Ini saya tidak mentafsir, kamu yang mentafsirkan, bukan saya. Bukan kau sekedar mentafsir, kau nambahkan malah. Kau tambahi lagi. Kau lebih hebat daripada lembaga Bibelmu. Yohanes 17 nomor 8 kata Yesus, segala firman, semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka muridku. Muridku telah menerimanya. Mereka percaya bahwa aku adalah segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa aku adalah Kristian. Aku adalah murid-muridku percaya setelah menerima segala firman yang aku berikan kepadanya. Mereka percaya bahwa aku adalah, giliran disuruh ngomong bisu dia kan. Menurut Yesus, setelah seluruh firman diberikan kepada muridnya, muridnya telah menerimanya dan muridnya percaya kalau Yesus adalah ginjalnya pindah ke lutut. Bicara ayat Bang ya, jujur aja. Sudah terlalu jauh Abang. Orang itu Bang, Oke, yang Bang, tertulis, yang Anda percaya harus yang tertulis, bukan khotbah gereja. Sekarang saya tanya Bang, apa maksud ya Allah? Tujuannya? Ya Allah ya Karim. Abang banyak ayat ya Allah ya Karim. Sekarang saya tanya Bang, apa tujuannya kitab Injil itu ditulis? Apa tujuannya Bang? Tujuan kitab itu ditulis ya, itu adalah untuk merangkum apa yang terjadi terkait sesuai dengan apa yang ditemukan oleh penulis. Contoh, Lukas ditulis tujuannya untuk dituliskan kepada satu orang bernama Theophilus, bukan untuk Kristen Anda, bukan. Coba Anda baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun, banyak orang yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali, untuk aku persembahkan untukmu Theophilus. Bukan untuk ente, tapi untuk Theophilus. Apa tujuannya? Ya tujuannya untuk supaya Theophilus tahu apa yang terjadi. Untuk dia tahu, supaya dia tahu, oh Yesus ini begini, Yesus ini begono, murid-muridnya begini, murid-muridnya begono. Itu. Cuma itu aja. Jelas dong. Apalagi itu kan bukan firman Tuhan. Lukas bukan firman Tuhan, Markus bukan firman Tuhan, Yohanes bukan firman Tuhan, Matius bukan firman Tuhan, surat-surat Paulus semuanya bukan firman Tuhan. Itu hanya catatan-catatan pewarta
yang mereka kumpulkan kemudian untuk disusun dalam sebuah buku. Makanya Paulus mengatakan dalam kitab saudara 2 Korintus 11 nomor 4, ada Injil-Injil lain, ada Yesus lain, ada roh lain, ada banyak Injil bertebaran di mana-mana. 4 Injil yang berkesesuaian dengan konsep Roma, kekaisaran Roma, itulah yang diloloskan masuk menjadi kitab kanon. Paham? Ada Barnabas, ada Filipus, ada Maria, ada Injil Thomas dan seterusnya. Ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Romawi kuno. Tidak usah kau tanya itu. Tidak usah kau tanya itu. Sekarang kita mencari data hidup kekal ini. Menurut Yesus, setelah murid-muridnya menerima segala firman, murid-muridnya percaya Yesus utusan Tuhan. Kebalikan kepada antikristus. Setelah antikristus menerima catatan-catatan pewarta, antikristus percaya Yesus itu adalah Tuhan. Sama enggak? Sama enggak Yesus? Ternyata Abang Rem sama enggak? Tidak tahu curhat dia. maksud dan tujuan Injil ditulis hanya begono begini-begini. Ya sudah, kamu jelaskan coba apa tujuannya, coba apa tujuannya, coba ternyata apa tujuannya, Anda coba. comot-comot ayat, menghafalkan ayat, ternyata tidak tahu. Ya sudah, coba Anda tujuannya, coba. Selain untuk mewartakan Yesus, juga tujuannya untuk menyesatkan. Main fitnah lagi. Kamu ya, buktinya Anda menerima penyataan pengajaran Bible. Menurut Bibelku, Yesus adalah Tuhan dan utusan Tuhan. Itu menurut Bibelmu, berarti kau disesatkan Bibelmu. Menurut Yesus tidak begitu. Menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Menurut Bibelmu, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Berarti Bibelmu tujuannya menyesatkan kamu. Berarti menurut Bible dan menurut Yesus beda, Bang, ya? Beda dong. Karena kamu mengatakan tadi, dengar, kamu mengatakan tadi bahwa menurut Bible, Yesus adalah Tuhan dan utusan Tuhan. Menurut Yesus, mengenal Yesus untuk mendapatkan hidup kekal, mengenal Yesus sebagai apa? Menurut Yesus. Berarti Bible salah. Padahal Bible itu yang menulis tentang Yesus. Anda kok membuat satu kontradiksi di dalam Bibelmu itu, Pak Tua, ada ucapan Yesus berdasarkan penyelidikan. Pewarta mencatat ada ucapan Yesus. Ada firman Tuhan yang dikutip katanya. Ada kutipan dari Perjanjian Lama kitabnya Yahudi. Dan 99,9 ucapan pengarang. Ya, terus nanti gimana? Nah, di dalam rangkaian kerangka yang ada di dalam kitabmu itu, ucapan Yesusnya yang menjadi pedoman bagi orang berakal. Bukan ucapan pengarang, bukan ucapan gereja, bukan tafsiranmu. Nah, sekarang pertanyaannya, dengarkan pertanyaan saya ulang. Menurut Yesus, kepada muridnya orang-orang Yahudi, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau mengenal Yesus sebagai Tuhan? Menurut Yesus. Ya, menurut Bible. Saya tidak tanya surat kabarmu. Yang saya tanya, surat kabarmu menceritakan menurut Yesus. Menurut Bible, Yesus dituliskan memberikan konsep syahadatain kepada pengikutnya Bani Israel, mengenal Yesus, mempersaksikan Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Jawab. Sebagai Tuhan menurut Bible, sebagai Tuhan dan utusan. Sebab apa? Menurut Yesus yang saya minta. Menurut Bible juga ada ajaran Yesus yang menuntut dirinya Tuhan. Udahlah teman-teman, udahlah saudara Kristian, udahlah saudaraku Kristian. Saya tidak memaksa Anda untuk menjadi waras.
Anda mau gila selamanya tak apa-apa, itu urusan Anda. Mau gila terus silakan. Mau kemudian belajar untuk menjadi manusia seutuhnya silakan. Ini menurut Yesus, Anda bawa menurut karangan pengarang. Menurut karangan pengarang. Menurut karangan pengarang. Saya tidak tanya karangan. Yang saya tanya ucapan Yesus yang ada di dalam karangan tersebut. Ayo. Kamu tahu Yesus kan berdasarkan karangan. Ya. Sekarang karangan kamu tolak. Ayo. Makanya saya berkata, menurut kitab kamu itu, Yesus berkata apa di dalamnya? Makanya saya menyebut Yohanes. Apa itu Yohanes? Bukan oknumnya, tapi kitabnya, kuclok. Kalau saya berkata Yohanes 17 nomor 3, berarti saya sedang berbicara tentang karangan buku Yohanes itu. Ya. Nah, Kan banyak menurut karangan Yohanes lain. ini, menurut buku Yohanesmu itu, hidup kekal itu diperoleh oleh Bani Israel dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Tuhan dan utusan. Di mana Yesus mengatakan di dalam karanganmu itu? Di mana? Ya. Masalahnya hidup kekal kan dari Yesus. Dari Yesus. Kan dalam ayat-ayat lain banyak perkabaran ayat-ayat yang menunjukkan Ini berbicara mengenai ini berbicara mengenai hidup kekal menurut Yesus. Iya, sudah tahu. Ketika di dalam Matius 19 nomor 16 Yesus ditanya, "Guru, ya paman, bagaimana cara saya untuk memperoleh hidup yang kekal?" Oke? Oke. Azan dulu. Mungkinkah Kristen menulis kitab tentang Yesus, tapi isinya Kristen kok berlawanan dengan Yesus? Itu jelas tidak mungkin. Mengapa bisa berlawanan dengan Yesus? Karena ketika kitab ini di tangan si Juma, akhirnya jadi bertentangan, ya. Kristen itu penulis tentang Yesus, ya. Jelas tidak mungkin kalau Kristen nanti akhirnya endingnya isinya berlawanan dengan Yesus. Tapi karena ketika kitabnya Kristen itu di tangan si Juma, akhirnya ilmu framingnya Juma luar biasa, jadi bertentangan, jadi memojokkan kekristenan. Itu intinya begitu aja, Bang. Jadi Anda comot-comot ayat itu bagi saya itu apa ya? Untuk vitamin penyegar iman kami, Bang. Iman kami semakin kuat ketika Abang itu mengatakan tentang kitab kami, Bang. Bukan semakin lemah, tapi semakin kuat iman kami. Ya, itu Bang. Jadi masalahnya ketika kitab kami di tangan Juma memang sudah beda. Walaupun Juma, oh ini berdasarkan ucapan Yesus, silahkan. Masalahnya ucapan Yesus tidak satu ayat saja, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar utusan saja, tapi dia juga menunjukkan dirinya Tuhan. Begitu Bang, ya. Jadi tidak ada tolak ukur kebenaran tentang iman kami berdasarkan apa yang dikatakan si Juma. Ya, Anda kan orang luar, melompat pagar, masuk ke ranah kami, ya, mengatakan kitab kami, ya saya anggap itu ya bukan kebenaran, Bang. Bukan jadi kebenaran. Yesus, dengar dulu, dengarkan saya. Saatnya kau belajar. Yesus. Belajar dari Bang Juma saya. Dengar dulu. Sumber yang salah, Bang. Sumber yang dengar salah. Dulu, dengar. Boleh kamu dengarkan? Kau berkhotbah itu di gereja, bukan sini. Ini Komal Islam, ya? Ya. Nah, dengarkan saya. Gantian. Saya tadi sudah mendengarkan. Saya sudah mendengarkan. Gantian kau dengar saya. Boleh? Oke. Ya, oke. Nah, jadi gini, saudaraku ya. Yesus ketika datang di kaumnya Bani Israel, kaumnya bukan Kristen. Penulis Bibelmu nggak ada.
Yesus berlaku, Yesus berbicara, Yesus bersikap tidak berdasarkan terhadap buku. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi dan seterusnya. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Kamu ahli framing, Bang. Ketika Yesus mengajar, apakah buku-buku perjanjian baru sudah ada? Nah, lucu pertanyaanmu, lucu. Ayo. Pertanyaanmu lucu, Bang. Ayo jawab dulu. Ketika Yesus mengajar di tengah-tengah muridnya Bani Israel, apakah buku perjanjian baru sudah ada? Ketika kamu berkata Yesus mengajar, kan kamu tahu dari kitab perjanjian baru. Ayo coba. Justru saya tanya, bukumu itu yang menceritakan Yesus mengajar. Pertanyaan saya, ketika kemudian bukumu menceritakan Yesus mengajar, apakah Yesus mengajar memakai bukumu? Jawab. Belum Jawab ada. dong. Belum ada. Kalau ada justru Dengar. salah, Bang. Dengar dulu. Kalau Yesus, salah. dengar dulu. Yesus mengajar. Yesus mengajar. Belum ada perjanjian baru, buku perjanjian baru itu belum ada. Yesus sudah terangkat meninggalkan dunia ini. Baru perjanjian baru ini ada. Pertanyaan saya, perjanjian baru punyamu itu, yang bahasa Yunani itu, apakah Yesus mengenalnya atau tidak mengenalnya? Karena Yesus sudah naik ke surga. Karena Yesus. Pertanyaan saya ulangi dulu. Kalau mengenal justru Ketika salah. Yesus, dengar, kalau Yesus mengenal bukumu itu, berarti bukumu sudah tervalidasi oleh Yesus. Berarti kitabmu itu ada legitimasi dari Yesus. Kalau Yesus mengenalnya, ada Yesus mengajar berdasarkan kitab. Seperti ketika Yesus diceritakan pada hari Sabat, senantiasa Yesus di tempat kelahirannya, dia tampil di bait suci membacakan kitab Yesaya. Berarti Yesus membenarkan adanya kitab Yesaya. Yesus menyebutkan kitab Taurat, berarti Yesus menceritakan tentang Taurat. Yesus menceritakan tentang Mazmur, berarti sudah ada kitab tentang Mazmur, isi Mazmur. Sekarang bukumu nih yang kau pakai sebagai tolak ukur menilai Bang Suma. Kau katanya lebih tahu bukumu daripada saya, tapi caramu menakar ongol. Yesus datang di tengah Bani Israel, oke. Tidak ada penulis Bible di situ, oke. Dan tidak ada sahabat Nabi Muhammad di situ, oke. Kemudian setelah Yesus tak ada di bumi, muncullah penulis-penulis ini. Katapak menulis. Ada yang menulis tentang Markus, isi Markus dan seterusnya, bla 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 bla. Terus Anda jadikan itu sebagai pegangan iman. Padahal Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab itu. Ketika buku itu Anda bawa ke saya, beritakanlah Bible ke seluruh bangsa, ke seluruh makhluk, termasuk Bang Suma. Maka saya beli bukunya. Saya pelajari bukunya. Di dalam buku Anda itu, yang bukan punya Yesus, tetapi hanya pewarta menuliskan tentang apa yang diberitakan kemudian oleh kesaksian-kesaksian orang yang kita tidak tahu siapa. Di situ muncul pengakuan pewarta. Yesus berkata. Nah, Yesus berkata nih. Terlepas benar atau tidaknya, tak ada jaminan kalau itu benar-benar ucapan Yesus. Tak ada jaminan. Yesus tidak mengenal buku itu. Yesus tidak mengenal penulis buku tersebut. Yesus tidak memberikan validasi. Berbeda dengan Al-Quran. Khusu Al-Quran min arba'ah. Nabi Muhammad memberikan validasi, legitimasi, ijazah kepada kitabnya, Al-Quran. Bahkan oknum-oknum tempat belajar Al-Quran disebutkan namanya. Yesus ada enggak? Terimalah Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes dari keempat muridku. Ada enggak? No. Kitabmu muncul datang ke saya. Saya buka, tak. Isinya di dalam, konon Yesus bersabda,
Hidup kekal itu adalah, menurut Yesus, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Tertulis. Saya bertanya, menurut bukumu, pengarangnya menuliskan, Yesus berkata, saya bertanya ke kamu. Saudara, menurut Yesus di dalam kabar yang muncul di dalam kitabmu, dia berkata hidup kekal itu adalah. Tapi cara menjawabmu apa? Menurut Bible. Menurut Bible. Yang saya tanya menurut Yesus, bukan menurut Bible. Menurut Yesus ini aja belum tentu benar. Karena tak ada validasi. Apatah lagi menurut pengarang. Terus Anda mengatakan Anda lebih tahu Biblemu daripada saya. Tidak, Anda yang beriman kepada kitab saudara, saya tidak. Tapi untuk mengetahui isinya, kita bisa uji. Terbukti kan? Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal dirinya sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Anda yang punya kitab, apa jawabannya? Yesus adalah utusan dan juga adalah Tuhan. Nah, tuh. Berarti saya lebih paham Bible daripada ente. Anda pantas berguru ke saya. Karena saya lebih paham. Menurut Yesus di dalam Biblemu, menurut pengarang, Yesus itu Tuhan dan utusan Tuhan. Sekarang kau beriman kepada Yesus atau kepada pengarang? Kamu beriman kepada pengarang atau kau beriman kepada Yesus? Kamu percaya kepada Yesus atau percaya kepada pengarang? Pecah kepalamu kan? Pecah. Kenapa pecah? Karena kamu adalah penggenapan dari angkatan jahat. Oke? Saya kira begitu teman-teman. Di tempat saya sedikit lagi zuhur. Silakan kalau masih ada oten yang mau belajar. Silakan. Iya. Apa? Bang Juma, belum ada ini. Siap. Iya. Saudara Andiras, Saudara Narto, Saudara Ilva. How are you today? Halo. Apa? Dinanya ini Bang Juma ini, yuk. Itu Islam semua itu? Halo. Nggak tahu. Halo bang. Halo juga. Ya, baru lihat bang. Dari mana Saudara Andreas? Dari Ambon bang. Ambon. Katolik atau Protestan? Muslim bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Iya. Maaf. Saudara Ilva. Saudara Ilva. Buka miunya, Saudara Ilva. Buka miunya. Saudara Ilva. Halo. Dari Iya. sekte mana? Muslim bang, Muslim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya bang, salam kenal. Saudara Narto, Yohanes Narto Pasanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok diulang-ulang? Salam kenal bang. Salam kenal bang. Iya, salam kenal juga. Halo. Iya, halo juga, halo. Iya. Saya ulang salam kenal dari Pondok Gede bang. Kami Muslim. Gitu, alhamdulillah, masya Allah, siap. Iya, kita tunggu teman-teman non Muslim. Mungkin masih ada yang ingin soal jawab tentang ini. Ayo naik multi kalau ada non Muslim Kristen naik multi ya. Silakan saudara-saudara non Muslim naik. Kita diskusi pelan-pelan tentang hidup kekal. Kalau di Islam jelas hidup kekal itu jelas sekali adalah mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hidup kekal. Maaf Bang Zuma, ini khusus bahas kepada
Oten atau boleh bertanya tentang ya, di dalam kita juga Islam boleh nggak ini? Saya apologet bang. Apologet itu artinya dua arah, Islam Kristen. Islam. Ya, kalau tanya tentang Islam boleh japri atau menghubungi ustadz kita yang lain. Ya, siap. Soalnya nanti kalau saya juga membahas Islam, saya direpotkan nanti terima undangan untuk ceramah. Padahal saya bukan ustadz kan gitu. Oh, siap. Iya. Saya spesialis penggembala, menggembalakan serigala-serigala pekok yang selalu merasa menang, selalu merasa mereka harus mengajarkan agamanya kepada Islam awam. Kalau saya bang, aku jelajah non Muslim. Iya, masya Allah. Iya. Kalau kita bang, orang Mentawai kita bang, orang Mentawai bang. Mentawai itu di mana? Sebelah Padang bang, sebelah Padang di daerah Padang sana jauh agak 1 hari jalan kapal. Tapi Masih ada di peta semua, tapi. Bang. Ada. Oh, syukur alhamdulillah. Tapi kalau ke sana bang, Kristennya 99% itu bang. Kita balik Banyak. Bang. 90% itu Kristennya. Oh iya. Yang penting enggak nyamar-nyamar Islam. Oh alhamdulillah, Allahu Akbar. Iya, kan banyak tuh sekarang yang nyamar-nyamar Islam. Oh iya bang, iya bang. Ya udah lama juga kita kayak gini bang, udah lama, udah ada lebih 2 tahun lah. Alhamdulillah, masya Allah. Oke. Saya biasa kalau masuk komal teman-teman terus kemudian turun tanpa pamit itu saya minta maaf. Itu artinya admin saya yang menurunkan ya. Jadi mohon maklum saja kalau saya biasa tanpa pamit tiba-tiba ini. Kalau bukan tentara Romawi yang turunkan, admin. Ya, sama maklum aja lah. Iya, saya kemanapun admin arahkan saya ada di situ. Tapi begini Ini bang, mau bang, tanya. ini tunggu dulu bang. Begini bang, bang Juma, begini kan Iya, silakan. aku buka komal. Iya. Begini nanti ya kan kawan-kawan kita di sini kadang-kadang mau hujan juga. Dan nanti kalau ada kira-kira bermasalah bagaimana itu bang Juma? Menghujat, jangan menghujat abangku. Jangan Ya bukan diladeni. kita kan, kawan-kawan kita orang itu juga non Muslim itu kan banyak itu menghujat itu orang. Yang hujat duluan kadang-kadang. Oh, kalau mereka yang menghujat illalladzina zalamu minhum, enggak apa-apa. Tapi batasnya ada, batasnya. Kalau bisa dinasihatin atau langsung diturunkan. Mohon izin teman-teman sekalian saya mau mengumumkan ada satu akun di TikTok. Akunnya saya diblokir teman-teman, tunggu ya. Saya diblokir akun ini. Akunnya Bang Suma Live. Nama akunnya itu adalah Bang Suma Live. Itu semua PT-PT-nya ya. 0 berapa bang? Bang Suma Live aja nama TikToknya. Dia itu memasang di bionya nomor HP, nomor dana, mengatasnamakan Bang Suma, dan semua PT-nya itu Bang Suma. Tunggu ya. Ini bahaya ini kalau dibiarkan karena apa ya? Merusak nama baik. Iya betul. Merusak nama baik. Jadi situ dia pasang nama saya, terus dia ini bisa kubuka, alhamdulillah. Ini teman-teman, nama akunnya tolong diperhatikan nih, Bang Suma Live.
Ini ada sama itu bang, ada sama aku. ini PT-PT-nya ini. PT-PT-nya nih. Dia pintar, dia potong dia potong video saya yang ada untuk channel YouTube API Apologet Islam Indonesia. Ini diambil ini. Nah, jadi dia posting video ini seakan-akan mengajak untuk mengikuti akunnya. Ini penontonnya sudah puluhan ribu, bahkan ada ribuan nonton satu akun, satu video, satu PT itu nonton, sudah banyak kali yang nonton. Nah, ini dia pakai nama Bang Suma, terus dia pasang di bionya nomor Dana. Saya katakan kepada saudara-saudara semua, saya tidak ada kemudian memasang nomor HP di TikTok atau Dana ya, untuk Dana di TikTok. Nih, itu nggak ada. Ini. Nama akunnya Bang Suma Live. Ini. Tolong ini batalkan pertemanannya. Unfollow aja teman-teman sekalian. Ini pengikutnya sudah sangat banyak, ini meresahkan. Karena sudah banyak yang menjapri saya terkait akun tersebut. Akun ini dikatakan banyak orang yang kena tipu. Itu akun palsu. Ya, maksudnya diblokir aja itu bang? Iya, diblokir akun itu karena itu sangat meresahkan. Ajakan untuk mengumpulkan dana menggunakan nomor dananya pribadinya dia, pakai nama Bang Suma, PT-PT-nya diambil dari akun Bang Suma, kemudian pandainya dia seluruh akun asli saya itu diblokir. Setiap saya komen langsung diblokir akun saya. Nah, saya pakai akun siluman, bisa aku masuk. Ya, itu nama akunnya Bang Suma Live. Tolong kemudian itu diblokir. Itu merusak itu merusak. Sekira begitu sementara Bangku, saya lagi di sini sudah azan. Silakan kalau ada oten saya nanti buka kamera lagi atau buka lagi. Saya ibadah dulu ya. Iya bang, iya bang. Sama, kami udah dapat juga ini. Ya, bang. Silakan. Kenapa nggak bisa saya naikkan orang ini? Nggak bisa saya apa? Nggak bisa saya naikkan, nggak bisa saya turunkan. Kenapa begitu? Yang mana bang? Tahu juga. Biar aku coba turun dulu bang. Nggak bisa turun pak nggak dia kak bang? Turun sendiri. Coba turun dulu. Nggak bisa kayaknya bang. Enggak, aku nggak bisa nggak bisa saya turunkan. Halo bang, halo bang. Assalamualaikum, saya turun dulu ya bang ya, bisa ya? Iya. Oke bang. Nggak bisa saya naikkan, nggak bisa saya turunkan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa terjadi ini? Dia ngaku ini. Kalau mau turun gimana? Hah? Nggak bisa saya turunkan. Kenapa itu? Turunlah dulu apa? Oh ini siapa namanya ini? Bang apa? Apa terjadi ini?
Dio, ada Bang Faruk lagi, ada Tonora lagi, ada yang lainnya gitu loh. Memang fakih kita dalam ilmu Islam. Ya, tapi apapun ceritanya, ya silakanlah teman-temannya. Kalau dari aku pribadi intinya itu, judulnya dibenahi. Dibenerin judulnya, jangan suka-suka. Karena gini Bang, aku sebenarnya dari dulu mau ngomong ini. Dari keluarga aku cuman aku yang mu'alaf. Jangan membuat judul seolah-olah ada perselisihan antara Bang Faruk dengan Kristen. Aku udah dibenci aku Bang, dibenci aku ya. Itu Nora ini sendiri tahu ini. Aku dari rumahku aja udah diusir diusir. Aku tinggal di rumah bapakku, yang jatah bapakku. Adik-adikku, kakakku, keluargaku semua benci sama aku. Aku tinggal di rumah itu karena modal gak tahu dirinya aku. Gak tahu malu. Kalau aku punya rezeki, apa itu Nora aku udah pernah ngomong, punya duit aku untuk ngontrak rumahku, udah nggak tahan aku Bang. Karena kalau aku keluar dari rumahku, aku melewati perumahan Oten. Kalau udah lewat aku Bang, macam mau ditelan aku Bang. Kenapa begitu? Rata-rata mereka melihat dari YouTube Bang. Gitu loh, jangan seakan-akan membuat tema itu ada perselisihan antara saya pribadi seorang mu'alaf dengan Kristen, nggak ada. Ya, temanya itu dibuat aja sesuai dengan apa yang kunarasikan dalam video itu. Ya, yang berlalu sudahlah, biarlah berlalu. Mungkin sudah inilah yang ditetapkan Allah atas awak kan. Gitu loh. Tapi kedepannya kalau bisa lah dari konten-konten kalian diperbaiki semuanya, kita perbaiki. Kita nggak ada urusan, kita nggak ada urusan sama teman-teman Kristen di dunia nyata. Kita hanya berdebat kepada mereka penghujat, gitu loh, yang fitnah agama kita. Kalau di dunia nyata ini baik-baik ajanya kita, gitu loh. Kita bisa hidup berdampingan. Tidak ada kebencian di dalam hati saya pribadi dan seluruh apologi Islam, bahkan netizen Islam terhadap saudara-saudara teman-teman Kristen. Nggak ada kebencian, nggak ada. Kita hanya berupaya meluruskan, itu pun kalau bisa diluruskan, gitu loh. Kalau nggak bisa diluruskan ya udah dipatahkan. Lanjut. Disapa dulu Bang Mu'alaf sama Al-Hidayah. Ngeri sekali memang kau itu. Nggak, buat Veriko Harrison, ya. Tidak ada yang bisa gantikan Gondrong di hati saya. Dan tadi malam, saya dengan Gondrong itu melakukan sesuatu yang sangat romantis. Paham ya? Paham ya, Harrison? Ya? Paham ya? Paham kau. Kerja, jangan jadi pengemis. Yang pengemis si Edis, mau bangun rumah opologet, kentut, bujang. Veriko Harrison, iya. Gondrong saya nggak ada yang bisa menggantikan walaupun sempaknya tidak terbeli. Cuci, belum dikeramas, itu dengan ketombenya sangat banyak ya, walaupun upilnya bertumpuk karena dia takut ketika dia bersihkan keluar roteos, ya kan? Saya nggak apa-apa, saya masih tetap cinta. Kenapa saya cinta dia? Karena saya melihat ternyata zakarnya seperti zakar kuda. Saya sapa dulu Bang Mu'alaf, assalamualaikum. Bang Al-Hidayah, baru Fahri Pratama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan kalau ada yang mau disampaikan. Izin host, Bang host. Host, saya cuma menyampaikan sedikit berita penting nih terhadap umat Islam. Kami di desa mayoritas non-muslim. Kami saat ini sedang membangun sebuah masjid di tengah-tengah kampung non-muslim, namun hasil daripada swadaya. Jadi saya menghubungi saudara-saudara teman-teman di TikTok ini. Tolong Mbak Nora, tolong kirim open cam, buka kamera Mbak. Saya nggak bisa buka kamera nih. Ya silakan. Oke, baik. Ya, tunggu sebentar. Mana tadi ya? Iya, noise sekali Bang. Oke, inilah masalah masjid kami yang sedang kami bangun, darurat rumah Tran. Kenapa ini darurat? Karena keterbatasan dana saudara-saudaraku, teman-teman TikTok yang ada di luar sana, kaum muslimin yang ada di luar sana.
kami berjuang di tengah-tengah lingkungan non-muslim. Di tengah-tengah lingkungan non-muslim tantangannya luar biasa. Jadi harapan saya minta doa restu sumbangsihnya. Bila mana saudara-saudara teman-teman TikTok di luar sana ingin membantu kalau menyalurkan bantuannya sumbangsihnya melewati akun dana saya. Akun dana saya 0821 8296 9592. Berapapun nilai nominal yang Anda berikan akan kami terima. Mohon bantuannya saudara-saudara muslim di luar sana. Desa ini desa mayoritas non muslim, desa yang dulunya itu desa dikatakan kafiraun. Nah, desa Kerabu namanya, desa yang disegani sepanjang Sungai Arut. Desa ini Desa Kerabu, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Pangkalan Bun, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi untuk saudara-saudara muslim yang di luar sana, mohon bantuannya, doanya. Tantangan kami luar biasa ini, Mbak, luar biasa. Kami memperjuangkan rumah Allah di tengah-tengah lingkungan kafiraun, di tengah-tengah lingkungan non-muslim. Jadi harapan saya, mohon doa restunya, dukungannya. Bapak, Ibu, saudara muslimku berdakwah di TikTok, sementara kami di sini berdakwah yang luar biasa tantangannya, bahkan nyawa taruhannya. Mohon bila mana ada keringanan hatinya, keringanan tangannya, mohon bantu kami untuk proses penyelesaian masjid ini. Ini bentuknya rumah teran, bukan masjid, bukan musola. Karena inilah daya kemampuan kami yang terbatas. Nah, bila saudara-saudara berkenan, nanti saya kirimkan di DM ini nomor akun dana saya, salurkan bantuannya, berapapun nilai nominalnya. Bantu kami dalam menyelesaikan masjid ini, karena kami tidak punya daya upaya lagi. Ini swadaya, inilah adanya. Begitu Mbak Nora, terima kasih semuanya. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Izin Bang Al Hidayah, dimit dulu Bang Al Hidayah. Apa? Siapa yang dari Kerabu tadi Bang? Dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bentar Bang Lotus ya, izin Bang Lotus bentar. Iya, bentar Bang Lotus ya, bentar aku sedikit aja bentar Bang Lotus. Buat Bang Al Hidayah, ya, bentar ya. Buat Bang Al Hidayah, minta tolong Bang, ke depannya kalau naik ke Komal kita, ya, mau menggalang donat seperti ini, sebelumnya koordinasi dulu Bang, sama saya selaku host. Ya, nanti saya lakukan dulu pembelajaran, pemantauan gitu loh. Apakah galang donat yang disampaikan ini ya sesuai gitu loh dengan aturannya kita. Jangan langsung abang naik kemari ngajak saudara muslim gitu loh. Karena apa? Saya pemilik Komal bertanggung jawab atas apapun di Komal ini, apalagi menyangkut dana. Nah, sekalian juga saya sampaikan ke Bang Al Hidayah, selain seorang jadi hostnya dan narasumber, saya ini juga ketua apologi Islam Sumatera Utara. Jangan nanti ya ketika abang sudah berbicara seperti itu, teman-teman yang awam mendengar di bawah dikiranya kita sudah ada kesepakatan, padahal sebelumnya kita tidak ada kesepakatan. Karena setiap narasi yang ada di Komal ini ya saya harus pertanggungjawabkan. Di dunia ini saya pertanggungjawabkan kepada pimpinan pusat dari apologi Islam Indonesia. Baiknya begitu, DM saya dulu, kita tukaran nomor handphone, kita WA-WA-an dulu gitu loh. Ada beberapa hal dulu harus saya kaji dulu. Nah, baru kita janjian. Kalau memang mau naik silakan naik. Jangan langsung abang menyampaikan gitu loh keinginan abang di sini. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman yang di bawah, apapun yang dinarasikan sama Bang Al Hidayah ini tadi, saya selaku pemilik Komal, selaku hostnya berlepas diri dari segala bentuk tanggung jawab ya, dari segala bentuk tanggung jawab dari apa yang dinarasikan oleh beliau, dari apa yang diutarakan oleh beliau ya. Jika ada teman-teman yang mau berbagi atau membantu silakan, tapi saya pribadi selaku pemilik Komal dan mewakili ketua apologi Islam
Sumatera Utara berlepas diri terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Al Hidayah tadi. Silakan abangku, Bang Lotus. Terima kasih Bang Farouk. Assalamualaikum Bang Al Hidayah tadi ya. Kebetulan saya di Pangkalan Bun Bang. Jadi saya di kabupatennya, beliau ini di desanya. Jadi dalam hal ini Bang Al Hidayah, tidak salahnya Anda meminta sumbangan kepada siapapun gitu loh. Hanya tolong didengarkan apa yang disampaikan Bang Farouk tadi. Beliau itu mewakili dari Sumatera Utara, dari ini Apologet Islam Indonesia gitu loh. Jadi dalam hal ini Bang, saya tahu persis desanya itu. Jadi saya pikir tidak usah seperti itu juga Bang. Artinya banyak kok jalan lain, hal-hal yang untuk mendapatkan rezeki ataupun untuk mendapatkan bangunan itu. Tolong panitianya itu sendiri kalau bisa menghadap saya ke Pangkalan Bun. Nggak usah seperti ini, masih banyak cara kok ya. Jadi saya mudah-mudahan Al Hidayah itu bisa kenal saya di Kelurahan Baru Bang, di Pangkalan Bun ya, Jalan Ahmad Yani, insya Allah tahu ya, atau DM saya Bang. Jadi Desa Kerabu itu saya tahu. Oke, siap semuanya Bang Farouk dan teman-teman yang lainnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah rancang. Dengar dulu. Saya sudah rancang. Pada Anda saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dengar dulu. Cuman hati kecil saya berkata, karena kita satu akidah, makanya saya menyampaikan aspirasi ini. Tapi jangan salah Bang Farouk. Terima kasih. Saya masukannya, kritik sarannya, teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya izin turun dulu, Bos. Terima kasih ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi insya Allah saya tahu kakak Bang Farouk, saya tahu tempatnya, saya tahu desanya. Jadi artinya tidak sejauh itu juga. Intinya bahwa kalau memang ada niatnya itu nggak sampai segitu juga Bu Nora. Artinya Kak Nora. Jadi banyak cara lain dengan tidak harus begitu. Nah itu kan membuka aib kita juga, salah satu menjatuhkan iman kita, menjatuhkan saudara-saudara kita Muslim yang lainnya juga. Nah padahal di tempat kita itu ibarat kata itu kita seperti mati di lubung padi, itulah bahasanya. Di kiri kanannya orang kaya semua, di kanan kirinya kan kebun. Ada apa? Masa dengan membuat masalah itu nggak bisa? Itu bohong itu. Saya nggak setuju dengan cara itu. Di kiri kanannya kebun kelapa sawit, di kiri kanannya tambang semuanya. Masa bikin masalah 500 juta nggak mampu Ya, apalagi situ ladang sawit semua ya. Iya. Woi, Kak Nora kenapa? Assalamualaikum. Donasi untuk masjid. Jadi makanya yang disampaikan Bang Farouk itu betul. Jadi tidak semuanya kita terima dengan mereka naik di Komal untuk meminta donasi kepada pihak lain kan. Itu juga tidak boleh itu. Dan dia menyampaikan itu dari itu, saya nyampaikan itu, dan dia insya Allah dia tahu, makanya dia pamit turun itu. Nggak boleh itu. Artinya niatnya itu mulia, niat itu baik, tapi tidak dengan cara itu juga. Ya mohon maaf, mungkin memang daerah kita daerah mayoritas mereka, cuman tidak sampai segitu juga kalau mau bikin masalah itu gampang. Saya mau open donasi Kak. Assalamualaikum. Saya nggak dengar Bang Lotus ngomong, Bang Dio juga ngomong. Dia minta donasi untuk pembangunan masjid yang dimana masjid dia bangun itu di situ mayoritas Kristen semua. Masalahnya rekening yang dia kasih itu nomor dana pribadi dia gitu loh. Itu ya, makanya Bang Lotus naik. Bang Lotus ini kan yang orang Kalimantan itu. Siapa itu? Siapa orangnya mana? Al Hidayah tadi, Al Hidayah. Oh nggak bisa bos, nggak bisa. Jadi begini Bang Dio, jadi gini, yang disampaikannya itu adalah desa yang saya tahu juga, dan di kiri kanan desa itu orang-orang kaya semua. Jadi ibarat kata saya minta aja ke perusahaan satu aja untuk minta 500 juta udah mampu. Ngapain kita minta donasi begini? Dan itu memang ada niat yang kurang baik. Kalau teman-teman mau berdonasi dengan program yang jelas, ini aku sampaikan ke teman-teman ya. Insya Allah nanti ke depan
dari API Jabodetabek itu akan mengadakan pengadaan kantor pusat untuk API Jabodetabek dengan segala kegiatan yang ada di dalamnya, termasuk dalam penanganan mu'alaf, kemudian di bagian sosial. Dalam hal ini nanti insya Allah kita akan tambahkan juga divisi anti perdukunan. Maksudnya begini, semua ini aku belum gagaskan, belum sampaikan ke forum di API Jabodetabek, tapi insya Allah nanti kita akan naikkan. Kebetulan saya ditunjuk, diamanahkan sebagai ketua API Jabodetabek. Nanti insya Allah kita akan adakan divisi anti pemurtadan atau anti perdukunan. Jadi semua kaum muslimin siapapun dan dimanapun berada, kalau masih dalam lingkup Jabodetabek yang terkait dengan sihir, perdukunan, santet dan segala macamnya, insya Allah API Jabodetabek siap untuk berkolaborasi, membantu, berpartisipasi untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Nah, insya Allah nanti ini kami masih dalam tahap ini ya. Rencananya insya Allah kita masukkan ke Jakarta Selatan. Kami sudah rapat tadi malam, daerahnya Jakarta Selatan karena itu yang lebih dekat ya, semua anggota lebih dekat merapat ke situ. Nah, nanti untuk pengadaannya itu kita ajak kaum muslimin ya untuk berpartisipasi. Dan saya kira ini hal yang ini ya, insya Allah ya, umpamanya contoh ya, suatu saat nih ada mu'alaf yang kehilangan arah atau mungkin butuh bantuan atau mungkin butuh penanganan, bisa langsung datang ke kantor pusat API Jabodetabek. Dan atau ada nih keluarga kalian nih disantet pacarnya atau kan disantet oleh siapa. Oke. Siapakah sebenarnya di sini korban pembunuhan di tiang salib? Yes. Korban nggak ada korban. Kalau secara hukum tidak ada korban. Oke, saya ganti kata-kata korbannya, nggak ada korban. Oke. Secara hukum tidak ada korban. Siapakah yang mati di tiang salib? Yesus bin Pilatus. Yesus. Di sini Yesus sebagai pelaku. Di sini Yesus sebagai eksekutor atau sebagai dieksekusi? Silakan. Dieksekusi. Yang dieksekusi ini korban atau pelaku? Belum tentu. Kasus Freddy Budiman, dia ditembak mati. Apakah dia korban? Karena yang eksekusi kan pemerintah. Emang dia korban? Ya enggak lah. Saya ulang lagi gimana ya. sih? Nggak bisa. Kalau kita bicara hukum nggak bisa bagi di seseorang. Aku kasih omong dikit Bang Edi. Aku kasih omong dikit. Oh boleh. Yesus adalah yang dieksekusi. Betul. Eksekutornya adalah Pilatus. Oke. Betul. Pemerintah Romawi. Ya Pilatus lah. Ya Pilatus kalau nggak jadi gubernur ya nggak bisa. Ya udah. Pemerintah gubernur. Pemerintah Romawi. Eksekutornya adalah orang di bawah ya, Pilatus. Bukan orang kan. Oh ya, tentara eksekutornya ya. Ini eksekutornya orang apa babi? Orang. Oke. Di bawah pemerintah Romawi. Pemerintah Romawi, baik. Jadi eksekutornya orang. Baik. Yang dieksekusi orang atau bukan? Orang. Jadi ada dua orang nih. Orang pelaku eksekusi dan orang juga dieksekusi. Pertanyaannya adalah, boleh. Siapakah yang korban eksekusi? Yesus, B. Pilatus. Korban eksekusi pasti Yesus. Baik. Jadi korban Yesus ini kan, betul? Dia korban eksekusi. Iya, tadi lu karena memang dia bersalah. Ternyata ngaku memang dia bersalah. Korban. Memang dia bersalah secara hukum. Iya, korban dari korban. Baik. Eksekusi. Karena dia bersalah kan. Oke, kita lanjut ya. Jadi Yesus korban. Betul. Oke, baik. Terus Yesus sebagai korban ini, manfaat untuk Kristen apa? Nah ini berarti keimanan. Kalau ini pertanyaan keimanan, kalau imanan pasti aku jawab bla 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 kan gitu. Ya jawab aja, nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Oh, kalau manfaatnya ya dia bisa jadi Tuhan kan? Bagiku dia jadi Tuhan. Gimana kan? Nah, Baik. Jadi Yesus ini korban pembunuhan, manfaatnya buat sebentar Bang, sebentar, jangan ngomong korban pembunuhan karena ini tidak pasal 340, tidak, karena ini yang tadi Anda udah itu sepakat adalah korban eksekusi, Bang. Tadi kan udah ngomong korban eksekusi. Setelah mati ya jadi Tuhannya, setelah mati. Sebentar Bang Indi. Apa? Sebentar Bang Indi, aku satu-satu dulu lah, satu-satu dulu. Atau gimana? Setelah mati. Boleh nggak aku bawa kitab Mazmur? Jangan ke sana, Bang. Satu-satu dulu lah, Bang. Enggak, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, tapi nanti dulu selesai dulu aku sama Bang Indi. Kalau boleh gini, sabar dulu. Dalam Mazmur 9, bentar dulu. Dalam Mazmur 91. Bang, coba Bang, sebentar Bang. Yes, menonton di situ. Sebentar Bang. Orang-orang Bang, sebentar Bang. Kita ini ada etika, Bang. Kalau Bang Hendi masih ngobrol belum selesai jangan dipotong. Nah, tadi kan bilangnya gitu. Sudah lanjut. Ya udah lanjut. Repot kayak gini. Orang belum selesai, jadi pikiran kita ke sana ke sini kan repot. Ini udah lanjut dulu. Ya, Bang Hendi selesai dulu. Kalau udah titik, baru ganti orang. Oke, lanjut gitu. ya. Jadi menurut Anda, ya, Bang Hendi, Yesus tadi ini korban eksekusi. Korban, tapi tidak bisa dikatakan kena pasal pembunuhan karena yang mengeksekusi adalah pemerintahan sah. Nah, seperti sebenarnya kalau begitu saya bawa ke ranah, kalau Anda, saya ikuti aja daripada debat. Menurut Anda, pemerintah yang sah ini melanggar HAM atau tidak? Ya tidak ada melanggar HAM, nggak ada dalilnya dia melanggar HAM Romawi, nggak ada. Oke, baik. Hukum apakah, berdasarkan hukum apakah yang dipakai ya Pilatus atau tentara Romawi itu? Hukum Romawi lah, hukum Romawi. Oke, coba sebutkan pasal-pasal hukum Romawi. Oh, nggak tahu lah itu, nggak tertera di sini, nggak tahu lah. Yang jelas nggak tertera, kita nggak bisa ngomong lah. Kalau nggak ada kita nggak ada lah. Nggak tahu. Jawab singkat aja. Berarti tidak ada hukum seperti KUHP yang tertulis. Oh nggak. Oke. Ya kalau di Romawi ya pasti ada lah ya. Kalau Romawi ada, cuma kamu nggak tahu. Jadi hukum itu keluar daripada penguasa. Dari mulut penguasa jadilah hukum kan gitu waktu itu. Tidak ada tertulis. Ya Romawi kan berkuasa kayak dulu kita dijajah Belanda kan apa yang jadi undang-undang Belanda ya kena kita. Tidak ada. Iya tidak ada. Apalagi KUHP nggak ada lah. Baik. Menurut Anda, Yesus ini disalib punya salah apa enggak? Ya pasti punya salah. Kalau menurut aku, enggak. Kan dia Tuhan. Bagiku ya. Saya ulang ya. Enggak. Menurut Romawi, Yesus punya salah. Romawi. Oh jelas pasti. Menurut keadaan yang sebenarnya, Yesus punya salah atau enggak? Keadaan sebenarnya, kalau aku ditanya, ya pasti ngomong enggak. Sayangnya, aku ini bukan pemutus pengadilan. Kadang-kadang saya menilai orang, wah temanku ini nggak salah ngapa di penjara, tapi ya udah cukup Bang, jangan terlalu panjang sama gua. Ya nggak apa-apa lah. Menurut tentara Romawi, Yesus punya salah, betul? Ya. Menurut bukan tentara pemerintah Bang, iya. Bang pemerintah Romawi. Kalau tentara Romawi, apalah dia tahu tentara itu ngapain? Ya, menurut pemerintah Romawi, Yesus punya salah. Betul. Menurut Yesus, keadaan sebenarnya Yesus tidak punya salah, betul? Menurut Yesus, iya, menurut keadaan yang sebenarnya Yesus tidak punya salah. Kalau menurut siapa nih? Menurut Yesus, menurut aku nih? Menurut keadaan tertulis di Bible, Yesus tidak punya salah, betul? Kalau Bible iyalah, dia kan pasti berpihak pada kita lah. Oke, jadi menurut pemerintah Romawi Yesus punya salah. Menurut keadaan sebenarnya tertulis di Bible, Yesus tidak punya salah, betul? Betul. Oke, kalau begitu saya tanya, Anda berpihak kemana? Ke pemerintah Romawi atau Yesus? Kalau aku sebagai orang umum dan beriman ya pasti pada Yesus lah. Cuma percaya Yesus. Aku kan, baik. Iyalah. Berarti karena Anda iman. Yang terlalu panjang Bang. Berarti Anda tidak percaya atas tuduhan pemerintah Romawi membunuh Yesus, betul? Iyalah. Tidak percaya. Yesus. Baik. Aku kan friend sama Yesus. Karena Anda tidak percaya atas tindakan pemerintah Romawi membunuh Yesus, pertanyaannya adalah, boleh?
Secara hukum, apa yang ini Anda lakukan untuk membela Yesus? Secara hukum, ya. Pada waktu itu, aku tidak punya kapasitas apa-apa untuk membela Yesus, selain menerima aja. Tidak ada daya upaya untuk banding? Tidak ada, karena aku tidak punya kapasitas, banyak kok terjadi. Ya kan? Anda tahu Korps Romawi masih ada loh sekarang? Korps Romawi di mana itu? Korps Romawi itu apa tuh? Tentara Romawi masih ada sekarang berdiri tegak. Ya masih. Anda mengatakan dia tadi tidak ada bukti yang salah. Tidak ada bukti yang salah. Tidak ada bukti, tidak bisa dibuktikan kalau Yesus salah tapi dibunuh di tiang salib, betul? Kata siapa? Aku nggak ngomong gitu. Aku nggak ngomong gitu. Kata setuju Romawi kan terbukti. Dengerin. Yesus tidak punya salah berdasarkan data di Bible. Betul. Tapi tentara Romawi mengatakan Yesus bersalah sehingga dibunuh, betul? Betul. Pertanyaan sekarang, bukti apakah yang dipegang tentara Romawi sehingga dia atau pemerintah Romawi sehingga dia memutuskan membunuh Yesus? Bukti apa yang dia pegang? Ya kalau tanya itu pasti dia nggak akan sampaikan ke aku lah buktinya apa. Itu kan dalam negeri dia. Saya maju. Kita kan lu pintar hukum nih. Gue pengen tahu sampai di mana. Aku nggak pintar hukum, aku bukan orang hukum aku. Sekarang kita lanjut ya. Boleh. Tentara Romawi korps Mia itu masih ada sampai detik ini. Jadi satu korps pembunuh Yesus dan masih berjaya tentara Romawi sampai saat ini. Jadi secara institusi ya di Roma lah. Secara institusi tentara Romawi Italia maksudnya di Italia. Iyalah. Korps apa namanya, Bang? Korps apa namanya? Tentara Romawi lah. Enggak, korpsnya apa? Korps itu kan macam-macam. Apa Kopassus, apa Brimob, itu namanya korps apa gitu loh. Kalau di Indonesia TNI, kalau di sana tentara Romawi kan gitu, TR. Angkatan darat maksudnya. Angkatan bersenjata Romawi gitu. Maksudnya? Ya, kurang lebih begitu. Ya, enggak, maksudnya apa? Tadi kan ngomong korps. Korps itu kan mengerucut berarti kan. Itu namanya apa? Kalau tentara institusi. Tadi ngomong korps. Ya korps itu institusi, bro. Aduh ya. Andi itu hanya pintar bertanya tapi tidak mau ditanya dia. Itu diam dulu kan. Maksudku korps sama institusi itu kan beda. Ya oke. Gimana sih? Oke, kita daripada debat langsung ya kita masuk ke topik lagi. Boleh. Oke. Kenapa Anda tidak membawa ke Mahkamah Internasional menggugat institusi tentara Romawi ini karena mereka melakukan pembunuhan tanpa bisa membuktikan anjing yang satu ini dulu. Ini anjing yang satu diturunkan aja dulu mengganggu. Tolong turunkan dulu itu anjing yang satu ini turunkan aja dulu. Saya lagi gitu nih. Kenapa Anda tidak melakukan gugatan ke Mahkamah Internasional? Karena Anda punya data BAP-nya di Bible itu Yesus tidak bersalah. Tentara Romawi atau pemerintah Romawi, institusi Romawi membunuh Yesus. Dia tidak punya bukti. Pertanyaan, sudahkah Anda atau apakah Anda ingin melakukan gugatan ke Mahkamah Internasional untuk membela Yesus yang dibunuh yang tidak bersalah ini? Silakan. Terima kasih Bang Hendi. Ini adalah pencerahan bagi saya. Nanti saya akan pikirkan dengan teman-teman gimana kita gugat tentara Romawi. Kebetulan aku 2017 aku ke Romawi di Vatikan kan ziarah. Kok nggak kepikiran itu ya? Andai kata Bang Hendi ketemunya di 2016, aku pasti sudah gugat. Sayang ketemunya sekarang, aku udah ke sana. Tapi nggak apa-apa Bang Hendi. Nanti aku pikir sama teman-teman gimana kita nabung lagi, kita coba gugat ke sana. Terima kasih masukannya. Terima kasih. Sebagai referensi. Sebagai referensi Bang. Nih sebagai referensi. Boleh. Dulu Bang. Sebagai referensinya, baca Bible dengan baik. Anaknya Maria itu sepakat tadi itu dia itu utusan Tuhan mulia tidak punya salah. Justru pemerintah Romawi inilah mencari kesalahan-kesalahan sehingga berhasil membunuhnya.
Artinya adalah secara institusi ini melanggar HAM, ya, terus pembunuhan yang berencana. Data yang Anda bawa Bible aja ke tentara Romawi, diadu di sana. Saya jamin Anda menang. Gugat dia 1.000 triliun sebagai pemulihan nama baik. Kira-kira begitu Bang. Itu saya anjurkan loh. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh beberapa orang yang di Afrika, itu pernah melakukan hal yang sama. Dia bawa ke Mahkamah Internasional, dia minta gugatan 1.000 triliun atas apa? Pembunuhan berencana kepada Tuhannya, sedangkan Tuhannya tidak bisa dibuktikan kesalahannya. Silakan Bang. Tapi pertama-tama kalau boleh aku kasih masukan Bang Edi, bukan baca Bible dulu pertama-tama kalau kita menggugat. Karena kalau kita ke Vatikan itu agak berat, ya kan? Paling enggak kalau ikut ziarah itu 3.500 US dollar. Nah, itu kan kalau kali kurs rupiah sekarang 20.000 ya, hitung aja sekitar 70 jutaan. Nah, itu yang pertama harus siapkan bukan Bible-nya dulu, pulusnya dulu. Nah, doain aku Bang ini, aku banyak rezeki, aku kumpulin duit sehingga aku bisa ke Vatikan lagi begitu. Tapi jangan Anda main sendiri bro, kan banyak pengacara ngetop itu lo bisa bergabung. Ya nanti aku aja, makanya doain aku biar punya fulus, ya kan. Nah, pada waktu itu 3.500 US dollar pada waktu itu 2017. Ya perkuat lagi perpuluhan. Saya kira jamaah mau bantu kok. Aku